Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Oke, kami berdua di sini akan menjelaskan materi tentang K3. Di antaranya, Penjelasan tentang K3, pentingnya K3 bagi karyawan dan perusahaan, dampak positif K3, serta hukum yang mengatur tentang K3. dan juga data kelalaian K3 di Indonesia dan cara mengatasinya. Oke, nggak usah basa-basi lagi. Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Yang pertama, kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu K3. K3 adalah ilmu dan upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga penerapannya dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, ledakan, dan pencemaran lingkungan. Seberapa penting sih K3 bagi perusahaan? Jawabannya adalah sangat penting sekali, karena K3 dapat melindungi pekerjanya dan fasilitas produksi dari kecelakaan kerja. Selanjutnya juga dapat mengurangi lost time atau denda akibat kerja. Nah, yang paling terpenting juga dapat melindungi diri dari kecelakaan kerja yang dapat mengakibatkan kehilangan nyawa ataupun cacat kerja. Lalu, apa saja dampak positif K3? Yang pertama tentunya dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Selain itu, melindungi fasilitas dan aset perusahaan, melindungi pekerja dari bahaya yang dapat menghilangkan nyawa dan menyebabkan kecacatan, serta meningkatkan produktivitas pekerja dalam produksi barang atau jasa. Next, kita akan membahas tentang hukum yang mengatur K3. Pertama, terdapat pada undang-undang yang A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yang C. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang kedua, diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden, yang A. PP Nomor 11 Tahun 1979 tentang keselamatan kerja pada pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi, yang B. PP Nomor 7 Tahun 1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan, yang C. Kepres Nomor 22 Tahun 1993 tentang penyakit yang timbul akibat hubungan kerja. Jika ada perusahaan atau pekerja yang melanggar peraturan tersebut, tentu saja bisa mendapat sanksi. Sanksinya bisa berupa sanksi administratif, dapat berbentuk teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pencabutan izin. Selain itu, ada juga sanksi pidana yang berupa denda, kurungan, dan penjara. Tentunya, kalian dapat melapor ke kepolisian jika mengetahui hal ini terjadi di lingkungan kalian. Data menunjukkan kecelakaan K3 di Indonesia masih turun naik. Buktinya pada tahun 2015, kecelakaan K3 mencapai 110.285 jiwa, dan pada tahun 2016 mengalami sedikit penurunan sekitar 9.000 jiwa. Pada tahun 2017 naik lagi mencapai angka 123.041 jiwa. Data ini naik drastis pada tahun 2018 mencapai 173.105 jiwa, dan pada tahun 2019 kecelakaan kerja turun drastis mencapai 77.295 jiwa. Tentunya kita semua berharap semakin tahun angka kecelakaan kerja bisa ditekan. Nah, selanjutnya, bagaimana tentang K3 yang diterapkan di tempat kerja Anda yang seorang teknisi navigasi, misal saja di Elban atau Airnav? Yang pertama, pemeriksaan dan maintenance alat-alat secara teratur. Lalu, penyediaan fasilitas medis dan jaminan kesehatan. Penyediaan penggunaan pelindung untuk melakukan maintenance dan perbaikan alat, pengadaan prosedur atau SOP untuk teknisi saat bekerja, serta penggunaan masker dan pelaksanaan social distancing pada masa pandemi corona. Nah, demikian penjelasan kami berdua tentang K3. Video ini kami buat sebagai
penyelesaian tugas UTS matkul K3 Program Studi Teknik Navigasi Udara Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Like, komen, dan subscribe jika kalian suka. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.